Halo sahabat Primakom, selamat bergabung di Prima Podcast. Bersama saya Jeffrey, kita akan berbincang-bincang dengan seorang bintang tamu yang sangat inspiratif. Beliau mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan yang fokus merangkul anak-anak di daerah pelosok Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Sempat menikmati hidup yang nyaman di Australia bersama suami dan anak-anaknya, bintang tamu kita yang satu ini malah memutuskan pulang kembali ke Indonesia dan mengikuti suara hatinya untuk menjadi berkat bagi ratusan anak binaan di yayasan yang kini sudah berdiri di puluhan titik Indonesia. Kita akan gali bagaimana sosok perempuan yang tangguh ini bisa tetap bersemangat, berdedikasi, dan mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang produktif dan penuh rasa syukur. Ini dia, Ibu Henny Kristianus. Halo Bu Henny, apa kabar? Halo Pak Jeffrey, baik-baik, apa kabar? Sangat baik. Bu Henny, gimana nih kabarnya selama 1,5 tahun? Pasti banyak dong perubahan-perubahan Bu Henny ya, yang kita alami dalam keseharian, dalam pekerjaan. Nah, kira-kira Bu Henny, perubahan apa sih yang Bu Henny alami selama pandemi ini? Perubahan untuk pribadi tentunya banyak sekali ya, bahkan saya bisa bilang 100% ya. Semua aktivitas, rutinitas sehari-hari berubah drastis. Jadwal yang padat yang tadinya sudah fix 1,5 tahun ke depan berantakan. Kemudian keseharian saya biasa penuh dengan berpergian ke sana sini untuk undangan bicara, kemudian ke pedalaman, nah total berhenti semua. Tetapi sejujurnya sangat membahagiakan ya. Nanti saya cerita. Nah, yang kedua untuk perubahan untuk Yayasan Tangan Pengharapan yang tadinya saya berkunjung setiap bulan ke center-center feeding and learning center Tangan Pengharapan, nah sekarang tidak bisa, ya udah 1,5 tahun saya nggak traveling, terakhir itu Maret 2020. Kemudian untuk sekolah feeding and learning center kami juga ada yang terpaksa dihentikan, jadi guru-guru yang harus ke rumah-rumah untuk mengajar anak-anak. Untuk bantuan makanan bergizi pun kami ubah jadi sembako untuk keluarga-keluarga anak-anak ini. Jadi banyak sekali yang berubah ya. Hampir 100% buat Tangan Pengharapan perubahan yang terjadi. Ya, berarti perubahan-perubahan itu banyak tantangan Bu ya. Hari-hari ini kita semua banyak yang merasa cemas, takut, mungkin depresi gitu Bu ya. Dan kita nggak bisa hindari untuk pandemi ini. Tapi bagaimana kita bisa overcome itu? Nah, kira-kira ada tips nggak sih dari Bu Henny? Yang tetap bikin orang bisa survive di masa sulit ini, yang pertama harus tetap punya harapan, harus punya semangat, dan harus tetap positif, itu udah pasti ya. Nah, bagaimana kita tetap punya harapan? Ya, jangan lupa berdoa, karena berdoa Bu ya. Bukan keadaan yang menentukan masa depan, tapi Tuhan. Jadi saya percaya di masa pandemi saya menemukan masih banyak ada teman-teman ya yang malah berlimpah, berkah ya. Mereka bilang justru usahanya maju di masa pandemi. Ada juga yang meskipun sulit ada aja yang bantu gitu, jadi selalu ada jalan. Nah, saya percaya itu semua berkah dari Tuhan ya, jadi kita harus tetap berharap sama Tuhan. Nah, yang kedua tetap semangat meskipun mungkin sulit, tantangannya berat, tapi saya percaya orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya. Jadi yang penting kita tetap semangat jalanin hidup ini, tetap kreatif untuk memikirkan solusi, melihat peluang yang ada di depan gitu. Justru dengan tantangan yang ada, biasanya orang lebih kreatif ya. Dan manusia itu punya kemampuan beradaptasi. Nah, itu salah satu anugerah juga dari Tuhan. Sehingga ketika ditekan sesulit apapun, orang yang tetap bersemangat itu akan terus mikirin gitu, apa yang dia bisa lakukan. Contoh seperti teman-teman yang ada sekarang yang tadinya nggak pernah masak sekarang malah jualan ya kan. Betul. Nah, ternyata ada bakat-bakat terpendam. Kemudian berkreasi dengan membuat masker, berjualan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi ada produk-produk baru yang bermunculan yang sebelumnya tidak terlalu populer. Kemudian untuk tetap bertahan di masa sulit itu kita harus tetap happy. Nah, gimana caranya? Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang tetap bikin kita semangat ngejalanin hidup, bukannya malah yang bolak-balik kalau ketemu bilang hidup ini susah, pandemi belum berlalu, kita mesti gimana. Justru yang kita butuhkan di masa-masa sulit ini adalah menjaga pikiran dan hati kita tetap positif gitu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, yang terus kasih semangat dan saling kasih semangat.
kasih support dan kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mengasihi kita, dan kita juga harus terus menebar cinta gitu. Menebar cinta. Ya, supaya saling menguatkan lah. Jadi ketika ada yang sakit kita bantu, ketika ada yang susah kita juga saling menolong. Sebenarnya nggak selalu butuh uang ya, ngasih waktu untuk sekedar tanya apa kabar. Nah itu yang saya lihat masa pandemi mengubah juga hubungan ya. Banyak yang karena sulit jadi fokus ke diri sendiri. Padahal justru di saat sulit ini kita harusnya lebih saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling buka jalan. Kamu butuh apa, saya bisa carikan gitu kan. Nah keren sih kalau bisa. Wow, luar biasa. Nah Bu Heni, kalau misalnya bicara tentang peluang, tadi Bu Heni sempat sampaikan bahwa sebetulnya di masa pandemi ini banyak peluang-peluang ya. Betul. Tadi ada yang jualan masker ya, ada yang tiba-tiba usahanya mulai berkembang. Nah saya sendiri melihat Bu Heni ini sebetulnya kan banyak di publik ya. Bagaimana dengan Bu Heni yang sebagai mungkin speaker gitu ya, menghadapi situasi ini? Jadi pada awal 2019 sebelum pandemi datang, saya itu seperti mendapatkan hikmah untuk memulai YouTube. Saya menyadari itu ketika saya mulai sangat-sangat lelah dengan jadwal yang padat, jarang di rumah, nggak bisa kumpul sama keluarga. Sebenarnya sangat-sangat menderita di dalam, tapi tidak terkatakan. Nah, kebutuhan ya untuk hidup dan juga untuk menopang tangan pengharapan. Jadi memaksa saya untuk terus memacu diri untuk semangat gitu ya. Tapi ketika itu saya melihat banyak sekali orang-orang yang mengupload materi-materi pengajaran saya ke YouTube, TikTok dan sebagainya. Saya berpikir kenapa saya nggak bikin YouTube sendiri gitu. Akhirnya saya memulai YouTube saya Mei 2019, jadi sebelum pandemi. Nah bersyukur karena itu di awal pandemi itu saya bisa mengalihkan pelayanan saya ke online. Jadi ke dunia digital yang tadi semula onsite jadi online. Lagi online ya, nah, betul. Nah kalau dulu karena kesibukan jadwal, saya sama sekali nggak punya waktu untuk bikin konten. Jadi biasanya yang dimasukkan ke YouTube itu adalah rekaman-rekaman yang saya dapat dari orang-orang yang mengundang saya. Nah, tapi sejak pandemi, saya kemudian berpikir keras apa yang saya harus lakukan. Nggak mungkin saya berhenti. Jadi lewat platform YouTube ini saya membuat konten-konten dan kemudian saya juga upload potongan-potongannya di Instagram. Kemudian ternyata membawa dampak yang sangat positif, menjangkau sangat luas, tidak terbatas gedung, tempat dan waktu. Betul. Karena bisa ditonton terus kapan aja betul. Dan bisa menjangkau orang ke seluruh dunia. Nah, ini membuat saya belajar bahwa lewat platform digital ternyata membuat semuanya jadi lebih efektif. Satu kali bicara yang dengar lebih banyak. Kalau misalnya saya katakan udah bicara 100.000 kali di 15 tahun ini, paling kan cuma di tempat-tempat kecil yang tidak semuanya merekam materi yang saya sampaikan. Ya, tentunya harusnya selalu baru kan. Nah, dengan platform digital YouTube saya bisa bicara hal yang berbeda setiap kali dan bisa sampai kemana saja. Dan tentu yang paling membahagiakan, saya punya waktu dengan anak-anak saya, punya waktu sama suami saya, gitu Pak Jeffrey. Jadi memang digitalisasi ini malah membantu ya kalau kita gunakan dengan positif. Seperti itu ya. Artinya kita bisa memberkati lebih banyak orang ya. Tadinya mungkin hanya di satu ruangan itu kalau jadi speaker, tapi sekarang udah luas kemana-mana gitu ya. Saya juga sering lihat konten-kontennya Bu Heni soalnya ya, dan itu sangat powerful kayak gitu Bu ya. Dan mungkin juga Bu Heni kalau kita bisa tentang digital ya, pasti itu nggak jauh-jauh kita butuh namanya internet seperti itu ya. Nah, sedangkan Bu Heni ini kan Yayasan Tangan Pengharapan ada di mana-mana Bu ya? Ada di daerah mana aja? 84 titik di seluruh Indonesia. 84 titik. Dari Nias Mentawai sampai Papua, dari Maluku Utara sampai ke NTT. Oke, dan kita tahu bahwa daerah-daerah tersebut mungkin jaringannya belum terlalu baik. Kira-kira bagaimana Ibu mengkoordinasi 84 titik itu? Bagaimana Ibu bisa berinteraksi dengan mereka dan bisa memanage mereka, Bu? Nah, yang luar biasa di masa pandemi muncul sebuah aplikasi digital Zoom ya. Banyak ya, selain Zoom ada Google platform dan sebagainya, di mana kita memanfaatkan itu untuk pertemuan bulanan, untuk evaluasi, untuk memberi mereka inspirasi supaya tetap semangat menghadapi pandemi, mengevaluasi kinerja staf di seluruh Indonesia. Nah, kami membuat pertemuan akhir bulan biasanya melalui aplikasi Zoom. Nah, kemudian untuk daerah-daerah tersebut, guru-guru kami wajib mengirimkan laporan sebulan sekali. Dan mereka harus pergi ke kota yang tersedia fasilitas jaringan internet.
satu center kami di Kupang ya, dapat donasi dari Prima Ya, untuk Primacom. satelit ya. Nah, itu yang sangat menolong kami juga, sehingga mereka sekarang bisa berkomunikasi dengan jauh lebih baik, rutin dengan kami bahkan mingguan ya, berkat bantuan itu. Nah, data internet ini memang sangat-sangat penting ya di era ini, karena dengan platform internet yang ada, kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Nah, Tangan Pengharapan sangat-sangat terbantu dalam komunikasi dengan seluruh staf dan guru yang ada di seluruh Indonesia dan anak-anak asrama tentunya. Dan Bu Heni memang seperti tadi Bu Heni sampaikan, Primacom sendiri pun bergerak di bidang komunikasi, memiliki layanan seperti internet, data center, cloud, fleet management, dan banyak yang lainnya Bu. Dan itu bisa membantu proses bisnis supaya menjadi lebih baik lagi untuk kita berkomunikasi jarak jauh, terutama daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau dengan fiber optik. Dan semoga yang ada di Kupang, semoga itu bisa juga membantu ya Bu ya, sangat proses membantu. komunikasi di sana supaya dari Jakarta bisa meeting dengan teman-teman di sana, dengan guru dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Heni buat waktunya ya untuk bisa meluangkan waktu bersama dengan kita bincang-bincang di Prima Podcast hari ini. Nah, sahabat Primacom, kita belajar banyak hal termasuk bagaimana beradaptasi dengan keadaan saat ini dan melihat pandemi sebagai sebuah peluang untuk bertransformasi menggunakan teknologi komunikasi di era digital ini. Oke, itu aja sahabat sekalian, kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.